teman-teman mungkin tanggapan Pak Rikwanto, ya habis itu Pak Wayan ya, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Iya. Izin dulu. Ya. Pak Bob. Sebentar saya ucapkan selamat datang kepada Ketua Balek Pak Bob Hasan. Ini karena nanti ada juga terkait dengan Balek ya, duduk sini ya. Pak Ketua Balek nantilah yang tanggung jawab nih, masukin satu pasal perlindungan profesi guru, ya, dalam waktu sesingkat-singkatnya Pak Didi. Ya silakan Pak Rikwanto. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati rekan-rekan Komisi 3, Ibu Tri Wulansari, rekan-rekan dari PGRI, dari Jambi, Mas Rocky, dan rekan-rekan sekalian. Ya, pertama-tama saya prihatin ya tentang masalah ini. Sebenarnya masalah itu masalah yang terjadi ribuan kali ya di dunia pendidikan itu. Saya juga pernah jadi murid, pernah juga jadi guru ya, di sekolah polisi. Ya. Pernah ya, sekarang masih jadi orang tua juga. Jadi jadi orang tua, jadi murid, jadi guru, jadi nuansa psikologis pengalaman itu ada. Ya. Dan waktu jadi murid, mungkin rekan-rekan juga mengalami ya, bagaimana guru-guru masa lalu itu kalau ngajar itu pegang garisan semeter itu, duduk bungkuk saja kena puk, harus tegak. Ya karena guru itu orang tua kedua setelah di rumah. Dan guru itu juga bukan hanya mengajar, memintarkan, bukan. Guru itu juga membentuk karakter. Ya, menjadikan muridnya ini mau jadi apa ke depan, mau jadi pemimpin kah, ya, mau jadi cita-citanya apa, ya. Dulu kan kalau ditanya mau jadi apa, pilot, insinyur gitu kan, nah, itu memang terbayang waktu itu. Dan guru itu mengajak kita ke sana untuk bisa menjemput impian dan cita-cita itu. Ya, jadi dalam konteks proses belajar mengajar ini ada keseimbangan di situ. Ilmu yang diberikan dan karakter yang dibentuk, dan orang tua sudah menyerahkan kepada guru sebagai orang tua kedua untuk mendidik anaknya. Ya, kalau saya dulu punya salah di sekolah, takut lapor orang tua karena kita yang salah. Ya, kalaupun kita lapor malah ditambahi gitu sama orang tua. Ya, itu dulu ya. Kalau sekarang kita nggak tahu ini, ada pergeseran nilai ya. Ya, guru hanya dianggap sebagai profesi, bukan lagi sebagai orang tua yang punya tanggung jawab moral untuk mendidik anak-anak yang mereka titip supaya bisa menjadi orang di masa depan. Nah, ini yang miris bagi kami ya, untuk situasi saat ini. Ya. Saya terima kasih kepada guru saya sendiri, banyak guru ya, kalau enggak saya enggak bisa duduk di sini nih. Ya. Pak Guru, Ibu Guru, terima kasih saya nih. Ya, saya wakili banyak orang lah. Ya, betapa guru itu profesi yang terhormat dan harus dibanggakan. Ya. Untuk murid itu memang kendala ya. Kita juga pernah jadi murid. Murid ini kan karakternya itu, perilakunya terbentuk dari rumah juga, dari didikan orang tua juga. Kemudian yang kedua dari lingkungannya juga. Kemudian yang ketiga dari sekolahnya juga. Jadi akumulasi itu. Cuma yang paling besar yang mewarnai dia siapa, anak-anak kita ini. Rumahnya, lingkungannya, atau sekolahnya. Jadi itu buah daripada apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Keluarga, ya, kemudian lingkungan maupun guru-gurunya. Nah, hal tersebut kita harus pahami secara psikologis juga. Tiap murid itu berbeda. Makanya seorang guru juga harus bisa memandang hal tersebut secara mendalam, satu persatu. Muridnya ada 15, ya 15 karakter di situ. Ya. Nah, dalam konteks kasus yang tadi dijelaskan, ya, saya pribadi menilai ini masih kasus dalam proses belajar mengajar, dalam rangka pembentukan karakter, dalam rangka memintarkan. Terlalu cepat, terlalu jauh kalau ini dibawa ke ranah pidana, apalagi Undang-Undang Perlindungan Anak.
Tidak sepatutnya sampai di situ. Dan forum yang ada seperti forum sekolah ya, ada guru pembina, kemudian ada PGRI, apalagi sampai kepada pemerintah daerah, harusnya sudah selesai ya. Dan pihak-pihak yang bertikai di situ harusnya sudah menyadari tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat untuk melakukan sesuatu yang berakibat fatal kepada murid, apalagi anak didiknya. Ya. Dan kita anggap juga, mungkin Bu Guru juga menganggap kata-kata kasar si anak itu bukan merupakan sebuah penghinaan total ya. Ibu kan bisa melapor juga sebenarnya. Walaupun anak di bawah umur belum bisa dihukum, siapa yang ngajarin dia begitu? Nah, dibawa-bawa lagi sana-sana nanti. Ya, jadi tidak baik akhirnya ke ujungnya. Nah, ini dalam proses belajar mengajar, dalam konteks pendidikan, dalam konteks menangani karakter daripada anak didik, itu diselesaikan lewat forum yang harusnya sudah ada di tempatnya masing-masing. Ya, guru pembina, PGRI sampai kepada Pemda, dan harus sudah selesai. Ya, terlalu jauh kalau masuk pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, berat itu Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Ya, kita berharap di forum Komisi 3 ini nanti ada rekomendasi untuk ini bisa selesai kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah ini. Terima kasih Pak Ketua. Pak Wayan.